Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi Batch 3 tahun 2025. Hari ini Jumat 10 Oktober tahun 2025. Saya atas nama Muammar Malik Aridwan dengan nomor induk mahasiswa 0623082559 LPTK UIN Sunan Ampel Surabaya akan melaksanakan praktik pembelajaran pada siswa kelas 7 dengan materi sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah dengan model pembelajaran problem based learning di sekolah SMP Nahdlatul Ulama Modo Kabupaten Lamongan. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sudah sarapan semua tadi? Sudah. Belum? Sudah. Alhamdulillah. Oke, sebelumnya silakan ketua kelas tolong dipimpin doanya. Ya, baik. Monggo. Oke. Doa mulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minal muslimina amin ya rabbal alamin. Baik, selesai. Baik, terima kasih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sebelumnya mari absen dulu ya. Nanti bagi yang dipanggil namanya angkat tangan sambil bilang hadir, ditambah dengan menyebutkan menu sarapan tadi pagi. Paham? Saya absen dulu ya. Pertama, ayo Khalifatu Sadia. Eva Nur Aziza. Ayam saja. Trisandri Maulana. Pak bakso. Pagi-pagi makan bakso. Asik. Oke ya sudah ya. Oke, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita periksa perapian dulu ya. Tadi kan absen sudah, sekarang perapian. Bagi yang bajunya masih kurang rapi, silakan dirapikan ya. Kalau ada sampah yang kotor, silakan diambil. Masih ada sampahnya? Bersih? Alhamdulillah. Oke ya. Sudah, untuk kita biar tambah semangat ya. Kita tepuk dulu. Oke? Tepuk semangat. Untuk meningkatkan kecintaan kita kepada tanah air kita Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Mbak Rifa, tolong dipimpin. Kepada yang lain, silakan berdiri. Masih ingatkah kalian materi minggu kemarin? Masih. Oh ya, apa? Sholat. Ada yang lain? Ingat? Ya.
lebih tepatnya menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Kita ke materi yang hari ini. Ya. Apakah di sini ada yang pernah mendapatkan berita yang menyenangkan atau mendapatkan hadiah yang tak terduga? Ada? Pernah? Apa contohnya? Oh, mendapatkan hadiah dari orang tua. Apa yang saya lakukan? Bersujud. Nah, bagus ya. Itu salah satunya. Atau mungkin kita terhindar dari musibah, itu juga sama. Atau lagi kita waktu mengerjakan sholat kita lupa saya berapa, sudah ketiga atau ini keempat. Ya, itu juga ada yang pernah? Ada yang pernah seperti itu? Pernah? Ya, apa yang dilakukan? Sujud langsung. Tepat sekali ya. Sebelum itu Pak Ari akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, tujuan pembelajarannya adalah melalui pembelajaran jigsaw kita dapat menjelaskan perintah agama untuk melakukan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Untuk tujuan yang kedua, ya, melalui discovery learning kita dapat menjelaskan tata cara sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Tujuan pembelajaran yang ketiga, melalui pembelajaran diskusi kita semua nanti diharapkan mampu menganalisis hikmah melaksanakan ketiga sujud tersebut, sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Tujuan yang keempat, melalui pembelajaran demonstrasi kita semua nanti dapat mempraktekkan tata cara yang benar tentang sujud syukur, sujud sahwi, dan juga sujud tilawah. Ya, sesuai dengan ketentuan. Ya, Pak Ari yang pantun. Sebelum mulai Pak Ari yang pantun. Ya, pantun yang pertama ada dua. Yang pertama, murid SMP yang ganteng dan cantik. Kalau pakai kacamata. Jangan sampai punya sifat sirik. Hanya Allah lah Tuhan kita. Alhamdulillah. Pantun yang kedua, ya, pergi ke pasar membeli sayur. Tidak lupa beli pepaya. Jangan lupa banyak bersyukur. Biar hidup kita bahagia. Simak gambar demografi berikut. Nah, di situ ada mengagungkan Allah dengan tunduk pada perintahnya. Ada apa saja? Ada memerintahkan untuk sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Nah, selanjutnya ya bisa dibaca, kelihatan? Oke, itu adalah nanti yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Ya. Oke, selanjutnya. Silakan disimak video berikut. Disimak ya. Harus tahu prinsip dalam Islam dalam ibadah sholat. Sudah dilihat tadi? Ada berapa sujud tadi yang disebutkan di dalam video tersebut? Yang pertama adalah sujud sholat. Nah, dan sujud dalam sholat itu hukumnya adalah wajib, karena sholat itu sujud itu adalah kewajiban atau hukum di dalam sholat. Nah, tapi pada pertemuan kali ini kita tidak
kita akan membahas sujud-sujud yang setelah itu, 3 yang lain tadi ya. Dan ketiganya ya hukumnya itu adalah sunnah. Ya, ada apa saja tadi? Sujud tilawah, sujud terus sujud sahwi. Urutannya adalah yang pertama sujud syukur, terus sujud sahwi, dan yang ketiga adalah sujud tilawah. Oke ya, mari kita pelajari slide berikut. Didengarkan, disimak penjelasan sama Pak nanti. Oke ya. Yang pertama, ya, mengagungkan Allah dengan tunduk pada perintahnya. Nah, seperti tadi yang di video ada sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Nah, sujud syukur yang pertama adalah sujud syukur. Cara mengucapkan terima kasih. Jadi sujud syukur itu adalah ungkapan terima kasih kita kepada siapa? Kepada Allah. Ya, sujud syukur dilakukan saat kita mendapat nikmat atau terhindar dari bahaya. Terus yang selanjutnya sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud yang kita lakukan ketika kita lupa atau ragu-ragu ya di dalam sholat. Paham? Ya, yang pertama lupa rukun sholat. Terus ada lupa jumlah rakaat. Ada lagi lupa tasyahud awal, dan yang terakhir lupa doa kunut. Nah, untuk yang lupa doa kunut itu bagi yang terbiasa melakukannya. Ya, karena ada beberapa orang yang sudah melakukan doa kunut. Oke, selanjutnya yang sujud ketiga adalah sujud tilawah. Ya, sujud tilawah adalah sujud sunnah. Ya, maksudnya sunnah bisa dijawab. Sujud sunnah yang dilakukan saat kita membaca atau mendengar ayat-ayat sajdah. Apa itu ayat sajdah? Ada yang tahu? Ayat yang berisi tentang perintah sujud. Nah, maka dari itu kalau kita mendengar ayat-ayat sajdah, kita disunahkan untuk bersujud. Namanya adalah sujud. Oke, kita lanjut. Kita kembali ke sujud syukur. Tata cara melaksanakan sujud syukur. Ya, kalau kita lihat di TV, kalau ada orang mendapatkan rezeki, kita kan langsung sujud. Ya, tata cara sujud syukur itu tidak seperti itu. Perlu diingat ya. Yang pertama, sujud syukur itu ada syaratnya. Ya, kita itu harus apa? Dalam keadaan suci pakaian, suci badan, dan suci tempat. Terus kita menghadap ke kiblat, langsung menghadap ke kiblat. Setelah itu kita niat sujud syukur. Ya, langsung sujud syukur, takbir membaca sujud syukur, terus membaca doa. Hanya duduk kembali lalu salam. Itu caranya sujud syukur, bukan langsung moro-moro sujud. Ya. Langsung selanjutnya lagi sujud sahwi. Ya, sujud sahwi itu dilakukan sebanyak 2 kali sujud, dan di tengah-tengahnya dan sujud di antara 2 sujud, seperti sujud waktu kita sholat. Ya. Sujud sahwi ini dilakukan ketika setelah tahiyat akhir atau sebelum salam. Ya, tahiyat akhir sebelum salam, atau bisa juga dilakukan setelah salam, tergantung kita lupanya di mana. Ya, ya. Caranya yang pertama, sujud
dilakukan sebelum salam setelah tasyahud akhir. Ya. Dan kita membaca apa biasanya? Ada yang tahu bacaan sujud sahwi? Belum ada. Subhana man la yanamu wa yasbu. Ya, maha suci bagi Allah dan yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Terus yang kedua, sujud yang kedua. Yang pertama tadi sujud ya, setelah tahiyat akhir sujud, setelah itu duduk lagi. Ya, membacanya juga tadi berapa kali? 3 kali seperti sujud biasa. Terus itu duduk, setelah duduk seperti sholat, sujud lagi membaca doa yang sama sebanyak 3 kali. Setelah itu baru salam. Langsung selanjutnya lagi sujud tilawah. Nah, sujud tilawah itu ada dua caranya. Ada yang ketika di dalam sholat, ada yang ketika di luar sholat. Ya, contoh kalau kita di luar sholat, kita mengaji Al-Quran, tiba-tiba ada ayat sajdah, langsung kita disunahkan untuk bersujud. Ya, kalau kita itu kan di luar sholat. Kalau di dalam sholat, contoh kita waktu ada imam atau kita sendiri membaca ayat, ternyata itu ayat sajdah, maka kita disunahkan sujud. Ya. Caranya yang pertama adalah ketika di luar sujud. Ya, ketika kita di luar sholat, ya bukan di luar sujud, maaf. Ketika kita di luar sholat, ya, kita membaca atau mendengar ayat sajdah, ya, maka sujud tilawah itu bisa langsung dilakukan. Yang pertama, seperti tadi kita menghadap kiblat dulu. Ya, syaratnya harus dalam keadaan suci. Menghadap kiblat, berniat sujud tilawah, terus takbiratul ihram, Allahu Akbar, langsung sujud 1 kali. Ada yang mengatakan tanpa salam, ada yang membolehkan dengan salam. Tapi biasanya dilakukan tanpa salam. Itu tadi sujud tilawah. Terus sujud tilawah jika dilakukan dalam sholat. Ketika kita membaca ayat sajdah dalam sholat, kita sholat terus membaca ayat sajdah, ya, maka kita langsung sujud. Walaupun kita ini ya sholat, langsung kita sujud. Setelah kita selesai sujud, kita berdiri lagi menyelesaikan bacaan kita. Kalau kita mau ruku ya langsung ruku. Itu caranya. Jadi walaupun kita sholat langsung sujud, ya sujud seperti sujud biasa, ya. Terus setelah selesai baca berdiri lagi. Ya, itu adalah sujud tilawah jika dilakukan di dalam sholat. Setelah sujud melanjutkan sholatnya lagi. Hukumnya apa tadi ketika sujud tadi? Oke, kita speaking dulu. Kalau Pak Ari bilang semangat lagi, jawabnya pagi, luar biasa, Allahu Akbar, itu ya. Oke, semangat pagi. Luar biasa, Allah Akbar. Kita ulangi sekali lagi biar tambah semangat. Semangat pagi. Sebelum kita diskusi, ya, Pak Ari mau membentuk kelompok dulu, ya. Oke, saya bacakan nama kelompoknya. Untuk kelompok pertama, Nailova, Naila, Sandri, Rizli, dan Asif. Untuk kelompok kedua, Rifa, Aza, Ayu, Delvin, dan Eva. Dan untuk kelompok yang ketiga, Michelle, Nadia, Raffi, Leo,
evidentialis. Oke, silakan berkumpul sesuai dengan kelompoknya. Di sini kelompok 1, kelompok 2, dan sana adalah kelompok 3. Ayo, silakan. Pak akan membagikan LKPD, jadi siapkan alat tulis dan alat-alat yang dibutuhkan ketika berdiskusi. Ya, untuk kelompok pertama, kelompok kedua, dan ini kelompok yang ketiga. Sudah semua dikerjakan? Tugas kalian ya, berkelompok adalah mencermati setiap permasalahan yang diberikan ya, menganalisanya dan mencari jawaban dari masalah-masalah tersebut. Bisa dipahami? Bisa? Ya. Jadi nanti kira-kira dari permasalahan itu sampai lihat kira-kira ini apa yang harus dilakukan, apakah itu sujud sahwi, sujud syukur, atau sujud tilawah. Ya. Dan nanti di terakhir tulislah hikmah dari melakukan sujud tersebut ya. Jadi tidak cuma memilih sujud apa yang sesuai dan alasannya apa, tapi juga memberikan hikmah dari sujud tersebut. Dan jangan lupa dipastikan teman satu kelompoknya agar paham. Bisa dimengerti? Oke, silakan mulai. Silakan disampaikan apa temuan semuanya dari tiap kelompoknya, share ke teman-temannya, dan nanti kelompok yang lainnya. Jadi kelompok 1 disampaikan bersama permasalahan saya. Disampaikan.
pengayaan. Ya. Tapi kalau nilainya kurang dari 75, maka akan diadakan remedi. Ya. Kita mengerjakan asesmen mandiri dulu. Oke, sudah semua? Sudah semua? Silakan sebelum dikerjakan identitas dulu dijawabkan. Namanya, nomor absen diisi terlebih dahulu. Silakan dikerjakan. Sudah semua? Oke. Berarti pelajaran kita sudah selesai. Bagaimana pelajaran kita hari ini? Seru nggak? Yang mana yang seru? Pas pantun. Suka pantun? Berarti besok Pak Ari akan buat pantun yang lebih banyak lagi. Ya. Terus apakah ada materi atau kegiatan yang sulit? Ada nggak? Ada. Oke, ya. Besok berarti kegiatan seperti itu harus kita lakukan lebih sering ya, lebih sering berdiskusi agar kita lebih memahami tentang materi dan tidak membosankan. Oke, terima kasih anak-anak atas partisipasinya dalam pembelajaran kali ini. Ya, sebelum untuk pertemuan minggu depan kita akan mengadakan pengayaan dan nanti yang nilainya masih kurang di bawah 75 maka besok akan mengadakan remedial. Ya, sebelum Pak Ari akhiri pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca doa. Kita baca doa kafaratul majelis sebanyak 3 kali. Ayo mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.